Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman mereview video lighting yang akan mengubah lighting video teman-teman, yang akan mengubah kualitas video teman-teman dari seperti ini, nampak biasa aja, seperti rumahan dan boring seperti ini, menjadi seperti ini. Dan tentu saja dengan budget yang murah. Jadi di video lighting yang sekarang sudah tidak lagi menggunakan bohlam, tetapi saya menggunakan Viltrox. Ini baru saja saya beli. Sekarang kita unboxing saja. Karena sekarang kan zamannya beli online ya. Jadi kalau kita beli-beli, sebaiknya kita unboxing sambil di videoin. Jadi kalau ada masalah kita punya bukti otentik. Walaupun banyak sekali pelapak-pelapak online itu yang bagus, tapi kalau kita lagi apes gitu ya, kita harus punya bukti kalau kita mau klaim garansi. Nah, ini dia Viltrox. Dan di sini yang saya beli adalah Viltrox L132T. Mari kita lihat apa perbedaan di antara keduanya. Jadi untuk Viltrox yang L132T ini kita bisa atur color temperaturnya, warnanya kuning atau putih. Ini bisa kita atur. Kemudian untuk cahayanya ini bisa kita dim. Kemudian yang 132B ini dia color temperaturnya fix atau tetap segitu-gitu aja. Untuk cahayanya dia juga bisa di adjust. Kemudian untuk kecerahannya, jadi dia ada perbedaan kecerahan. Untuk yang 132B ini lebih kuat, tetapi dia tidak bisa di adjust color temperaturnya. Kalau teman-teman suka bermain dengan color temperatur, misalkan pengen lebih sinematik, maka teman-teman pilih yang 132T. Tapi kalau teman-teman sekedar untuk lighting agar nampak bagus kamera, kemudian cahayanya juga nampak terang, maka 132B bisa menjadi pilihan yang lebih efisien. Sekarang kita unboxing, kira-kira di dalamnya ada apa aja. Yang pertama adalah warranty card. Teman-teman bisa isi di sini. Ada versi bahasa Inggris, ada versi bahasa Mandarin. Jadi ini warranty cardnya. Kemudian di belakang ada barcode-nya. Kemudian berikutnya teman-teman juga akan mendapatkan petunjuk manual dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Disertai dengan gambar. Sebetulnya penggunaannya sih sangat mudah teman-teman. Berikutnya adalah LED panel Viltrox-nya itu sendiri. Dia terbungkus rapi seperti ini. Dan kemarin memang saya minta dari tokonya untuk dites. Jadi kalau ada masalah kan saya tidak perlu retur lagi. Kemudian dia dilengkapi dengan silika gel. Ini untuk menjamin perangkat elektroniknya tidak lembab ya. Nanti bisa rusak kalau lembab. Nah, seperti ini teman-teman penampakan sisi belakang. Di sini tempat baterai, kalau teman-teman mau pasang baterai.
baterai Sony biasanya, yang biasa untuk video-video gitu. Kemudian dia ada single knob. Ini penampakan dari depannya. Dia sudah dilengkapi dengan diffuser. Walaupun diffusernya tidak selembut softbox, tetapi ini masih bisa kita gunakan untuk jarak misalkan 1 meter, cahayanya tidak terlalu keras. Kemudian nanti bisa kita gunakan input charger 12 volt. Jadi tips saya membeli lighting ini, kalau teman-teman gunakan untuk vlogging seperti saya yang tidak mondar-mandir kemana-mana, cuma di kamar aja, saya sarankan teman-teman beli yang model gini aja, tanpa baterai, tanpa charger. Nanti chargernya teman-teman bisa beli charger CCTV, itu murah harganya, paling 50 ribuan, atau charger LCD monitor atau charger laptop kalau mau hasilnya lebih bagus. Tapi charger yang murah untuk CCTV itu sudah sangat pas digunakan untuk Viltrox ini. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot ngecas, baterainya juga lumayan mahal, dan nanti kita bisa mounting Viltrox ini ke stand lighting atau stand mic juga bisa. Kemudian di dalam kardus ini ada QC card. Ini menandakan produknya sudah di QC oleh pabrikan. Kemudian yang terakhir ini adalah mountingnya. Kita dapat free mounting. Untuk kita mounting ke stand lighting. Seperti ini mountingnya, standar. Dan dia dilengkapi dengan lock ya. Jadi nanti dia ngelock di sini. Kita pasang seperti ini. Dia sudah termounting dengan sempurna. Nanti kelebihannya kalau kita pakai mounting, ini angelnya bisa kita mainin. Putar-putar atau kita naik turunkan. Ini untuk stand lightingnya. Overall kualitasnya seperti ini, saya suka hasil lightingnya. Untuk presisi warnanya cukup bagus, jadi tidak meleset. Kalau saya gunakan lampu kamar, biasanya itu cahayanya meleset, warna-warna terutama warna kulit biasanya menjadi kehijau-hijauan ya. Tapi kalau kita gunakan ini, CRI-nya dia sebutkan 95, dan hasil kualitasnya sih juga lumayan bagus. Di sini dia sebutkan color rendering index-nya ya, color rendering index di atas 95%. Jadi karena tidak punya alat ukurnya, jadi saya percaya aja sih. Dan hasil lightingnya seperti yang teman-teman lihat saat ini, lightingnya bagus. Jatuhnya warna ini hampir sama dengan saat kita menggunakan cahaya matahari. Tidak keputih-putihan, tidak kehijau-hijauan, jadi warnanya natural. Kalau kita gunakan lighting dengan color rendering index setinggi ini, 95, di atas 95%. Oke, untuk kardusnya sudah kosong.
tidak ada lagi. Mari kita nyalakan Viltrox-nya. Untuk power supply-nya saya gunakan adaptor ini 6 dengan spesifikasi 12 volt 3,5 ampere. Ini adaptornya lumayan berat. Kita coba lightingnya. Pertama saya akan pasang dulu dia di stand lighting seperti ini. Jadi teman-teman tidak usah menggunakan adapter, dia langsung masuk ke stand lighting seperti ini. Sekarang kita coba nyalakan Viltrox-nya. Kita colok adaptornya. Dan kita coba start. Nah, ini dia lighting dari Viltrox ini. Kemudian seperti yang teman-teman lihat di layar, ini ada angka 440 Kelvin, kemudian 100%. Kemudian ada indikator baterai. Jadi kalau adaptor teman-teman itu arusnya kurang, nanti teman-teman bisa lihat di indikasi baterai ini. Kalau teman-teman mainkan cahayanya naik turun, kemudian dia ngedrop, berarti charger teman-teman itu kurang bagus atau palsu. Tapi kalau kita naikin turunin tidak ada masalah, maka ampere yang dikeluarkan oleh charger yang teman-teman gunakan di sini itu kualitasnya prima atau bagus. Ini kalau kita turunkan cahayanya, nah ini kalau kita gunakan, hasil cahayanya seperti ini. Di jarak yang dekat cahayanya cukup keras ya. Kalau dekat, jadi teman-teman harus atur jaraknya sedemikian rupa. Biasanya satu jengkal begini itu udah lumayan soft. Ini dia sekarang di 20%, 440 Kelvin. Nah, untuk tipe yang 132T ini kita bisa mainin Kelvinnya. Kita tekan knob ini, knobnya kita tekan. Terus teman-teman, kalau dia sudah berkedip, teman-teman bisa putar. Untuk angka yang rendah, ini cahayanya kekuning-kuningan. Untuk angka yang tinggi 5600 Kelvin, ini cahayanya lebih ke biru-biruan. Nih, saya mainkan dulu. Dia menjadi kuning, dia menjadi biru. Jadi ini untuk suasana yang hangat, ini untuk suasana yang lebih sejuk. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan efek lebih sinematik, biasanya digunakan yang 3300. Standarnya kita gunakan 4000. Saya lebih suka menggunakan 4000 untuk daily video vlogging saya. Atau kalau teman-teman pengen suasana yang lebih sejuk ya, teman-teman bisa gunakan 5300 atau 5600. Jadi cahayanya lebih dingin gitu, seolah-olah lebih kebiru-biruan. Jadi seperti ini hasil lightingnya. Dan kebetulan di kanan kiri saya sudah ada Viltrox ini. Teman-teman bisa lihat. Ini Viltrox di sebelah kiri saya. 132T juga. Dan di sebelah kanan saya ada Viltrox 116T sebagai fill light. 132T sebagai key light. Sebagai perbandingan, ini sekarang saya menyalakan lampu kamar dengan mematikan semua Viltrox lighting saya, dan lampu kamar ini menggunakan 3000 Kelvin, 3300 Kelvin, sehingga cahayanya lebih ke kuning-kuningan. Karena kalau saya gunakan yang cool daylight itu muka saya nampak kehijau-hijauan ya. Jadi saya beli lampu kamarnya yang warnanya kekuning-kuningan.
seperti ini cahayanya, dan kemudian untuk warna-warna yang dihasilkan di sekitar seperti yang teman-teman lihat saat ini. Sekarang kita akan switch ke Viltrox. Sekarang saya menggunakan Viltrox yang ada di depan saya. Sekarang kita tambahkan satu lagi Viltrox di sini untuk melihat kualitas warna yang dihasilkan. Jadi kalau teman-teman melihat warnanya itu semakin mirip dengan warna yang asli di dalam kamera, maka lighting teman-teman itu bagus. Kemudian kita bisa mengatur color temperaturnya ini ke kuning-kuningan, dan ini menjadi ke biru-biruan. Agar lebih jelas, ini akan saya tambahkan intensitas cahayanya. Nah, di 42%. Kemudian ini dari kebiru-biruan akan saya turunin menjadi ke kuning-kuningan seperti ini. Jadi kita bisa memainkan cahaya ini untuk cinematic effect atau untuk daily vlogging. Teman-teman bisa atur dari color temperaturnya. Dan nilai yang biasa saya gunakan adalah 4000. Ada juga orang-orang menggunakan 4300 atau 4500. Jadi cahaya yang paling terang adalah di angka 4000 sampai 4500. Untuk angka terendah dia semakin kuning, angka tertinggi dia semakin biru. Seperti ini. Semakin kuning, semakin biru. Ini bisa teman-teman gunakan untuk mengatur efek, jadi biar nggak boring. Mungkin video hari ini kalau temperaturnya segini, moodnya lagi begini, moodnya lagi begitu, teman-teman bisa mainin dari color temperatur. Sekarang saat ini Viltrox saya gunakan sebagai backlight. Jadi dia berada tepat di belakang saya, sehingga kalau teman-teman lihat di layar, badan saya dengan background ini menjadi terpisah ya, menjadi nampak lebih tridimensional, lebih 3 dimensi. Dan teman-teman bisa saksikan garis wajah saya ini sekarang mulai ada cahaya putih atau garis putih, sehingga bentuk wajah ini menjadi lebih detail, lebih keluar lagi, lebih pop up. Tangan juga sama ya. Ini kalau kita gunakan Viltrox sebagai backlight seperti ini. Tentunya ini cocok kalau teman-teman gunakan untuk daily vlogging yang cuman duduk terus kemudian teman-teman ngoceh atau ngobrol di depan kamera. Ini cocok teman-teman gunakan sebagai backlight. Terus keuntungannya adalah karena dia menggunakan LED, lampunya itu dari LED, sehingga walaupun lama teman-teman tidak merasa gerah atau kepanasan, walaupun ini tepat di belakang punggung teman-teman. Kalau kita raba, kita pegang, ini dia nggak panas. Paling hangat aja, hangat pun dari power supply-nya, bukan dari LED-nya. LED-nya dia adem-adem aja. Jadi teman-teman bisa menggunakan Viltrox sebagai backlight seperti ini. Dan sekarang saya gunakan Viltrox untuk hair light. Jadi kalau teman-teman rambutnya panjang ya, misalkan untuk cewek vlogging, ini sangat bagus karena rambut teman-teman nanti akan tampak bercahaya, berkilau gitu ya. Kemudian bahu teman-teman akan nampak lebih terang, sehingga lebih spirit, lebih terpisah antara badan kita dengan background. Seperti ini. Paling nanti tinggal diatur aja. Ini kebetulan stand saya kurang tinggi, kurang jauh, jadi masih nampak di dalam kamera. Kemudian teknik yang sering saya gunakan adalah teknik menyinari background seperti ini.
Jadi saya posisikan lampu tengadah ke atas sehingga dia menyinari tembok dan juga menyinari badan saya sehingga tidak ada bayangan yang timbul di tembok. Ya, bayangan badan saya tidak ada di tembok ini. Sehingga badan saya lebih pop up, lebih keluar. Dan karena ini menjadi tampak aneh ya, tiba-tiba kok ada cahaya dari belakang, kita bisa tambahkan lampu. Ini murah aja, teman-teman, paling beli ini harganya 40 ribuan. Jadi seolah-olah cahaya itu keluar dari lampu ini, sehingga tampak seperti ini. Badan kita lebih keluar dari background kita menjadi terang dan menjadi lebih elegan seperti ini. Di samping itu kita juga bisa memainkan warna tembok dengan menggunakan color grading, sehingga hasil videonya nampak lebih berwarna. Jadi kadang background ini saya rubah warnanya menjadi biru seperti ini. Suasananya tentu lain ya dari yang tadi ya. Nampak lebih ceria gitu, lebih adem. Biru. Sekarang kita ganti warnanya lagi. Ini saya menggunakan warna ungu seperti ini penampakannya dengan tembok yang sama. Tidak perlu dicat berulang-ulang. Saya tinggal gonta-ganti warnanya saja di sini. Atau saya juga bisa menggunakan warna seperti ini untuk lebih sinematik, lebih storytelling. Misalkan teman-teman suka bercerita atau membacakan buku atau membacakan kisah-kisah teman-teman. Ini mungkin bisa menjadi salah satu option atau pilihan untuk teman-teman gunakan sebagai warna background. Dan tentu saja untuk cewek-cewek mungkin lebih menyukai warna pink. Ini teman-teman bisa mainkan dengan color grading. Teman-teman geser warnanya menjadi warna pink seperti ini, tanpa merusak warna keseluruhan video. Atau saya kembali ke warna dasar tembok saya yaitu hijau, tetapi saya ingin lebih soft sehingga pemirsa tidak terlalu silau, tidak terlalu menangkap gambarnya itu terlalu keras, tidak terlalu kontras. Ini bisa menjadi salah satu pilihan sehingga kita sudah bisa bermain dengan warna tembok kita tanpa harus keluar effort atau usaha untuk ngecat ulang, dekor ulang. Cukup mainin color grading dengan lighting yang proper, teman-teman bisa melakukan semua ini. Dan perlu teman-teman ketahui, saya tidak menggunakan kamera mahal teman-teman. Cuman 1 jutaan. Dulu saya beli ini kamera 1.300.000 doang. Dan ini bukan kamera, ini cuman webcam teman-teman. Ini dia webcam yang saya gunakan, yang teman-teman saksikan saat ini. Di depan monitor saya adalah Logitech C922 dengan resolusinya cuman 1920. Gambarnya menjadi seperti ini dengan lighting yang proper, lighting yang bagus. Jadi teman-teman jangan minder kalau teman-teman cuman vlogging pakai smartphone. Smartphone tentunya hasil gambarnya lebih bagus daripada webcam. Ya, smartphone teman-teman zaman sekarang itu gambarnya jauh lebih bagus dari webcam yang saya gunakan. Jadi teman-teman jangan minder selama teman-teman menggunakan cahaya yang cukup menyinari wajah teman-teman. Teman-teman bisa membuat video walaupun tidak menggunakan perangkat-perangkat yang mahal. Teman-teman bisa mulai dari sekarang. Dan di video ini saya menggunakan lighting dari Viltrox 132T. Walaupun dengan perangkat yang sederhana cuman pakai webcam, saya bisa memproduksi video dengan hasil yang lebih bagus dan nampak profesional. Dan Viltrox ini saya beli dengan harga 380.000. Sudah dapat mounting dan LED panelnya. Untuk adaptor, saya sarankan teman-teman beli terpisah di toko CCTV, itu harganya jauh lebih murah. Dan perhatikan komen dan reviewnya, karena banyak beredar adaptor KW. Jadi daripada teman-teman nanti menyesal, cari adaptor yang harganya 50 ribuan. Tapi kalau teman-teman pengen beli di toko kameranya, adaptornya itu biasanya dijual harganya 100 ribuan ke atas, bahkan bisa sampai 300 ribuan juga.
Jadi untuk menghemat biaya, saya lebih suka menggunakan adaptor CCTV, harganya lebih murah, dia 12 volt 2 ampere. Atau kalau teman-teman pengen hasil yang lebih stabil, lebih kuat, beli adaptor yang model panjang seperti ini. Jadi kalau teman-teman memainkan cahayanya dikuatin, di softin, ini nggak ada masalah. Walaupun dengan adaptor CCTV nggak ada masalah, ini bisa teman-teman pasang untuk 2 lighting sekaligus. Jadi seperti itu teman-teman, review kita kali ini terhadap LED panel lighting studio Viltrox L132T seperti yang saya gunakan di belakang ini. Kualitasnya seperti ini. Jadi saya gunakan 1 di belakang dan 2 di depan. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, ketikkan aja di kolom komentar di bawah. Atau kalau teman-teman masih melihat tombol ini menyala merah, tekan padamkan. Kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton review ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.